Sahabat, saya saat ini sedang berada di ujung sebelah selatan Jalan Malioboro. Di depan nampak ada gedung Bank Indonesia dan sebelahnya ada kantor pos. Kemudian ada Bank BNI. Nah, ini adalah nampaknya gedung-gedung peninggalan zaman Belanda, sahabat. Nah, ini kebetulan di perempatan Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Dahlan. Suasana cukup ramai, tapi cukup tertib, sahabat. Masyarakat yang datang ke sini juga tetap mematuhi protokol kesehatan, dan juga di sini ada petugas-petugas yang selalu mengingatkan ketika ada pengunjung yang tidak menggunakan masker. Di balik pagar ini kelihatan ada museum Federer. Nah, tapi sayang ini udah ditutup, informasinya belum lama ditutup. Jadi saya tidak bisa melihat-lihat situasi di dalam museum. Di seberang museum kelihatan ada gedung yang cukup megah dan dengan halaman yang cukup rapi. Menurut informasi itu adalah Istana Kepresidenan. Ini kawasan Malioboro, jadi meskipun masa pandemi tetap dibuka karena ada abang-abang ini yang selalu mengingatkan kita untuk tetap menggunakan masker, memenuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Bang. Ini salah satu sudut di Jalan Malioboro, nampak banyak delman. Nah, ini angkutan wisata khas Jalan Malioboro. Jadi kalau mau keliling juga di daerah Malioboro ini ada bisa naik beca dengan tarif 30.000. Informasinya di keliling ke 3 lokasi. Kendaraan cukup ramai. Di sini juga ada namanya salah satu pasar batik, namanya Pasar Beringharjo. Nah, ini juga menjadi tujuan wisatawan untuk mengunjunginya, karena di situ bermacam-macam pakaian dari batik dijual dan harganya relatif murah. Jadi kalau ke Malioboro ini di samping berbelanja di panjang Jalan Malioboro, juga di Pasar Beringharjo. Nah, kalau di trotoar sebelah ini adalah jajanan khas Jakarta, macam-macam. Ini ada pecel, ada gudeg, ada juga oleh-oleh semacam wajit, ada dodol. Ini cukup ramai ini orang jualan jajanan. Ini ada Mbak Pia juga jual bakpia. Iya, keren nih. Ibunya juga yang jual keren. Tuh, mantap. Nah, ini ada juga jajanan pecel dengan berbagai-bagai lauknya, sahabat. Ada ayam, ada tahu, ada gudeg, ada tempe bacem, ada telur puyuh. Ini daerah sini masih didominasi dengan jajanan khas Yogyakarta. Itu makin ke arah utara makin ramai, sahabat, makin sore pengunjung cukup banyak, dan juga
ini jualannya bervariasi, makin banyak variasinya. Ini juga ada yang jualan aksesoris, macam-macam dijual di sini sahabat. Ada yang jualan oleh-oleh, bakpia. Jadi kalau di daerah juga sini kita nggak akan kelaparan sahabat. Banyak sekali jajanan dan relatif murah. Saya barusan beli sate satu porsi dengan lontong itu hanya 15.000. Jadi ukuran daerah wisata itu cukup murah menurut saya. Nah, ini sebelah sini banyak sekali dijajakan aksesoris, kemudian ada tas. Kita jalan lagi coba. Itu aksesorisnya banyak sekali, ada gelang-gelang, ada kalung, ada gantungan kunci dan bermacam-macam dijual di sini. Dengan harga relatif murah sahabat. Itu harga kita bisa lihat ada yang 4 biji 10.000, ada yang 3 biji 10.000. Nah, ini ada malah ada yang 5 biji 10.000. Nah, ini cukup terjangkau untuk para wisatawan. Ini makin ke barat, makin ke utara, makin ramai. Ramai sekali. Beca-beca pada nongkrong siap mengantar para wisatawan berkeliling ke sekitaran Malioboro. Ini sahabat, ini saya lewat di sini ada gapura yang cukup unik. Ini namanya Kampung Ketandan. Tapi sepertinya ini simbol-simbol sama hurufnya nih huruf Cina ini. Mungkin ini daerah pecinan ya, Mas. Nampaknya ini daerah pecinan ini. Ini juga ada yang jualan kaligrafi dan lukisan. Ini kalau di Bandung ini daerah Jalan Braga nih banyak jualan lukisan seperti ini. Ini masuk ke zona 4, sahabat, saya ketemu dengan patung dengan pakaian khas Keraton Yogyakarta. Bagus sekali nih, kreatif sekali nih orang. Ini daerah sini juga daerah tengah nih, ramai sekali. Tuh jualan-jualan aksesoris. Aksesorisnya banyak sekali. Jadi sepanjang jalan ini, sepanjang trotoar ini banyak kursi-kursi untuk nongkrong atau sekedar beristirahat sahabat. Jadi cukup nyaman kita jalan di daerah Malioboro, di Jalan Malioboro. Nah, saya di sebelah tengah ini kita menemukan pakaian yang unik. Ini adalah khas kerajaan Yogyakarta, Keraton Yogyakarta. Ini coba kita lihat lebih dekat. Nah sahabat, ini adalah pakaian khas Keraton Yogyakarta. Ini pasukan kerajaan. Oke, siap. Sahabat, ini menurut informasi ini adalah para prajurit keraton ini seragamnya. Ini mereka bertugas untuk menjaga protokol kesehatan bagi para pengunjung. Mereka mengingatkan supaya tetap
menjaga protokol kesehatan. Ini pasukan apa namanya, Pak? Pasukan Suryat Mojo. Ini pasukan Suryat Mojo. Ya. Selamat bertugas kawan-kawan semua. Terima kasih. Hah? Oh iya, siap. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Ini para prajurit keraton ya, Pak ya? Ya. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan. Semoga kita tetap diberi kesehatan ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka ini untuk mengingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi orang-orang yang tidak pakai masker, mereka ingatkan, mereka tegur supaya Jogja senantiasa aman. Nah, ini pasukannya. Ini unik, kawan. Nah, nampaknya dibagi tugas, jadi di beberapa lokasi mereka tempatkan 2 orang. Nah, ini perlu ditiru nih oleh kota-kota lain. Jadi dengan berseragam khasnya mereka mengingatkan para wisatawan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, sahabat, di zona 3 kita juga menemukan gerbang dengan patung yang bermasker. Nah, ini mengingatkan kepada para wisatawan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, ini tetap dengan patungnya dengan berpakaian khas kerajaan atau khas keraton Yogyakarta. Suaranya bagus sekali ini. Ya, mereka tidak melihat, tapi suaranya bagus sekali, sahabat. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Mereka tidak melihat, tapi suaranya bagus sekali. Nah, sahabat, tadi pasukan kerajaan ini ditempatkan di titik tertentu nih, salah satunya di pertokoan ini, sahabat. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan dengan mereka. Di sepanjang saya jalan ini cukup ramai meskipun tidak terlalu padat. Dan juga yang saya salut, mereka pengunjung ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu karena juga upaya dari pemerintahan setempat untuk mengawasi para wisatawan ini, sahabat. Jadi ketika ada yang tidak pakai masker, mereka mengingatkan dengan Satpol PP, security, ataupun dengan pasukan khas kerajaan tadi, sahabat. Nah, daerah ini juga kulineran, tapi ini lain, ini kulinerannya lesehan. Jadi orang bisa santai lesehan sambil menikmati berbagai hidangan yang ditawarkan oleh para penjual, sahabat. Itu lesehan sudah mulai ramai. Sahabat, salah satu khas Jalan Malioboro ini
di samping memang jualan-jualan pakaian dan aksesoris lainnya, kemudian dengan andongnya atau delmannya, ini juga salah satu khas Malioboro adalah warung lesehan, di mana dari dulu juga terkenal lesehan Malioboro. Nah ini nampaknya sore ini mereka banyak yang baru mulai buka, sahabat, mulai benah-benah. Tapi sebagian lain sudah mulai jualan dan sudah banyak pengunjungnya. Nah sahabat, inilah zona pertama di gerbang di sekitar trotoar Jalan Malioboro ini. Ini saya ketemu juga dengan kondisi yang sama, di mana di gerbang ini juga ada patung yang menggunakan pakaian khas Kerajaan Yogyakarta dengan model pakaian yang berbeda. Itulah tadi jalan-jalan kita di utara di Jalan Malioboro. Saya jalan dari ujung selatan sampai ke utara. Sahabat, di Jogja ini saya menemukan suatu hal yang sangat bagus untuk ditiru oleh lokasi lain atau kota lain, yaitu tentang menyikapi para wisatawan yang datang ke Yogyakarta di masa pandemi ini. Jadi yang pertama, mereka membolehkan datang ke Yogyakarta dengan catatan tertentu. Jadi yang wisatawan yang datang adalah dengan kondisi yang sehat. Terbukti tadi malam saya datang dari arah Semarang ke Yogyakarta. Di daerah Mutilan dicegat oleh petugas, dan saya di satu mobil diberhentikan dan disampel salah satu yang jalan di mobil itu untuk diambil diperiksa dengan antigen, dan alhamdulillah saya negatif dan terus bisa jalan ke Jogja. Nah, artinya apa sahabat? Jadi ketika orang wisatawan itu datang ke Jogja, mereka yang sehat tentunya itu bisa lolos dan bisa menikmati wisatawan di Jogja. Kemudian orang-orang yang di Jogja atau masyarakat Jogja juga menikmati dari wisatawan itu, terutama orang-orang yang berjualan. Ya tentunya orang ke Jogja pasti dia berbelanja, dan itu akan menghidupkan kembali ekonomi Yogyakarta. Yang kedua, di lokasi wisata itu juga protokol kesehatan tetap dijalankan, tetap terkontrol. Jadi ada beberapa petugas, ada Satpol PP, ada security, dan ada yang unik adalah satu pasukan dengan seragam khusus, dengan berseragam pakaian keraton, itu juga berjaga di titik tertentu. Mereka mengingatkan kita wisatawan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan minimal dengan menggunakan masker. Nah, di sahabat, itulah tadi perjalanan saya. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.